Selamat malam Sobat RHI, Rumah Horor Indonesia. Ketemu lagi dengan saya, Denny, narator dari Rumah Horor Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan lancar. Teman-teman semuanya, hari ini saya akan membacakan sebuah cerita horor yang merupakan kumpulan cerpen horor dari Mas Ahmad Fajar 830, sebuah akun Wattpad yang kalau kalian pengen baca sendiri ceritanya akan saya berikan linknya di deskripsi. Oke, langsung saja. Bro, aku gak setuju kalau kamu buat konten prank ojol lagi. Kasihan mereka. Mau berapa ojol lagi yang kamu kerjain? Kata Aryo dengan nada sengit. Halah, mereka hanya ojol. Apa hebatnya kerja di ojol? Kata Bimo santai. Oh, jadi mentang-mentang lo sudah banyak dapat AdSense, lo mau berbuat seenak perut lo. Hati-hati, entar lo kena karma, kata Aryo. Karma? Apaan? Gue kagak percaya, kata Bimo dengan santainya. Ya oke lah, semoga lo berhasil, kata Aryo langsung pergi meninggalkan temannya. Aryo merasa kesal dengan Bimo. Temannya kerap berbuat keterlaluan. Bagi Aryo, profesi ojol bukanlah profesi yang patut dipermainkan, walaupun sebagian orang memandang profesi ojol dengan sebelah mata karena dianggap profesi rendahan, biarpun menggunakan gadget canggih. Sementara itu Bimo sedang mengatur skenario prank untuk sosmednya. Kira-kira enaknya ngeprank apaan yang seru? Pikirnya sambil mencari ide. Sejenak Bimo mengenyitkan dahinya. Dia tengah berpikir keras supaya kontennya viral. Setelah agak lama, dia berpikir. Dia menemukan ide. Bagaimana kalau nanti gue pesen GoFood, tapi antarnya di tengah kuburan? Pasti seru nih, katanya dalam hati sambil tersenyum puas. Bimo menyiapkan naskah jebakan. Dia menggunakan HP satunya untuk memesan layanan GoFood dengan akun bodong. Setelah selesai mengeset akun bodong, dia menghubungi teman satu timnya. Reno, gue ada ide nih buat prank malam nanti. Lu siapin tim untuk eksekusi. Gue tunggu kedatangannya di kosan gue, kata Bimo melalui telepon. Oke, gue siap, kata Reno sambil menutup teleponnya. Bimo tersenyum puas. Wow, pasti seru nih. Gue gak sabar melihat ojol lari terkencing-kencing, kata Bimo dalam hati. Tak lama kemudian, Reno dan dua orang temannya datang. Reno datang bersama Winda dan Leo. Ketiga teman Bimo ini memang sering kali mengerjai orang. Ketiganya sangat usil. Bro, lama nih gak jumpa, kata Bimo menyambut Reno dan kawan-kawannya. Iya nih. Oh ya, kapan nih bikin konten pranknya? Tanya Reno. Nanti malam saja, di kuburan, kata Bimo. Nah, terus skenario gimana? Tanya Leo. Bimo tersenyum manis. Dia tunjukkan skenario penjebakannya. Begini, nanti aku pura-pura pesan layanan food, lalu aku arahin titiknya ke dekat kuburan. Kan di pojokan ada pondokan warung rokok tuh. Mungkin perkiraan Bang Ojol yang pesan penjual rokok. Nah, nanti Winda nyamar jadi kuntilanak yang berdiri di sebelah kios rokok. Pasti nanti Bang Ojol lari terkencing-kencing, kata Bimo menjelaskan idenya. Mereka yang mendengar ide dari Bimo manggut-manggut sambil menahan tawa, membayangkan kelucuan ojol yang ketakutan. Wah, sepertinya seru nih, kata Leo dan Winda sambil tertawa lepas. Oke, nanti jam 9 kita kumpul di dekat kuburan. Bawa kamera yang oke ya, kata Bimo. Akur, jawab Reno dan kawannya bersamaan. Malamnya pada pukul 21, Bimo dan kawan-kawannya berkumpul di depan kuburan. Dilihatnya kios rokok dekat kuburan sudah tutup. Walaupun kuburan tersebut tanpa angker, tapi karena lokasinya di tepi jalan besar, tentu masih ada kemungkinan dilewati orang. Sebenarnya kuburan tersebut tidak angker. Hanya karena tidak dirawat, kuburan tersebut tanpa angker. Mereka memasang kamera di beberapa titik
dan Winda yang berperan sebagai kuntilanak bersembunyi di dalam kuburan. Setelah persiapan dirasa cukup, tepat tengah malam Bimo mengeluarkan smartphone-nya dan menggunakan aplikasi untuk memesan layanan makanan. Cukup lama Bimo menunggu driver yang menerima ordernya. Sekitar 1 jam dia menunggu umpan. Aneh, sudah 1 jam aku tunggu kok orderanku gak ada yang ambil, kata Bimo dalam hati. Aku tunggu 1 jam lagi. Nanti kalau gak ada yang ambil, aku cancel dan aku order lagi. Tepat setelah menunggu selama 1,5 jam, orderan Bimo ada yang menerima. Lalu pelan masuk. Oke, OTW. Bimo pun membalas sesuai aplikasi dan pengantaran sesuai titik. Lalu pesan masuk lagi. Siap, mohon ditunggu. Setelah itu tak ada respon. Oke, umpan sudah dapat. Kita tunggu hasilnya, kata Bimo dan Reno dan kawan-kawannya. Sip, ini pasti jadi konten moncer nih, balas Leo. Winda monitor, umpan sudah diambil, mungkin setengah jam lagi akan datang. Bersiap ya, kata Reno melalui walkie-talkie. Oke siap, balas Winda melalui walkie-talkie. Sekitar setengah jam mereka bersiap. Namun lewat dari setengah jam, driver tersebut tidak datang. Bimo heran. Loh, sudah setengah jam kok drivernya kok gak datang? Tanya Bimo dalam hati sambil melihat aplikasi di smartphone-nya. Bimo heran karena di aplikasi driver sudah ada. Bahkan di aplikasi menunjukkan driver sudah sampai titik pengantaran. Tapi di sekitar kuburan masih kosong, tak ada siapa-siapa. Bahkan motor pun tak ada yang lewat. Bim, gimana nih? Udah hampir 40 menit drivernya gak datang. Emang di aplikasi gimana? Tanya Reno. Iya nih, aneh banget. Lihat nih, di aplikasi drivernya udah di sini, tapi kok nggak ada tanda-tanda. Bahkan kamera pun tidak menangkap, balas Bimo. Mendadak Bimo merasa pundaknya dipegang seorang dari belakang. Mas, pesanan ini sudah sampai. Ongkosnya 50.000 bayar tunai, kata suara di belakangnya dengan nada berat dan datar. Bimo, Reno, dan Leo menoleh ke belakang. Dan alangkah terkejutnya, ternyata di belakang mereka adalah hantu ojol yang sebagian wajahnya rusak karena kecelakaan. Wajahnya pucat dan penuh darah dengan membawa makanan yang berlumur darah. Tatapannya kosong tanpa ekspresi. Wajahnya menyering yang mengerikan. Sontak ketiganya berteriak-teriak dan lari. Mereka mau lari, namun saking takutnya mereka tak bisa menggerakkan tubuhnya. Akhirnya mereka bertiga pingsan di tempat. Hantu tersebut menghilang, dan orderan yang ada di smartphone Bimo juga hilang, seperti tidak pernah mengorder. Sementara itu Winda yang sudah sembunyi lama merasa heran karena mangsanya tidak kunjung datang. Winda coba mengontak teman-temannya melalui walkie-talkie. Monitor Bimo, monitor, kata Winda. Aneh, kok gak ada jawaban, kata Winda dalam hati. Reno, Leo, emang drivernya mana? Ganti. Monitor, Winda, pesanan sudah datang, balas suara dengan nada datar dan berat. Winda terkejut. Ini siapa ya? Kok suaranya beda? Tanya Winda melalui walkie-talkie. Aku ada di belakangmu, balasnya dengan nada berat dan datar. Winda menoleh ke belakang, dan hantu ojol yang menyeramkan itu tersenyum menyeringai sambil membawa makanan yang telah berlumur darah. Sontak Winda teriak histeris. Begitu ketakutannya hingga tanpa sadar kencingnya keluar. Bagian bawahnya basah. Saking syoknya Winda pun pingsan. Keesokan paginya mereka semua disadarkan oleh orang di sekitaran pemakaman. Mereka berempat masih syok dengan kejadian semalam, terutama Winda. Dia sangat malu ketika warga mengetahui celananya basah karena kencingnya. Akhirnya mereka berempat dipulangkan ke kos Bimo dengan diantar warga. Nah Sobat RAI, saya menghimbau ya kita semua bisa menghargai semua profesi. Selama profesi itu halal ya itu layak untuk dihargai. Oke gitu aja cerita buat malam ini, semoga menghibur kalian semua. Sampai ketemu di cerita berikutnya.